Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmaduhu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim hamidya musali wa muslimah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih diri kita, masih memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat kecil, terlebih lagi ada satu nikmat yang tidak semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nikmat ini tidak sembarangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nikmat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kehendaki saja, yaitu nikmat paling besar, yaitu nikmat agama, nikmat iman dan Islam. Satu-satunya nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan uang, maka untuk membeli nikmat daripada iman Islam ini, maka harga niscaya tidak akan terbeli. Maka dengan beribu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, harga dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan untuk mencatatnya saja, dedaunan di dunia ini dijadikan lembaran-lembaran kertas, ranting-ranting pohon di dunia dijadikan pena, lautan dunia dijadikan daripada tinta. Maka untuk menulis nikmat dari Allah yang telah diberikan kepada kita dan semua manusia, niscaya tidak akan terbalas. Halo, 1, 2, 3. Halo, 1, 2, 3. Halo, 1. Maka hadirin rahimakumullah, ada satu cerita. Ada seorang laki-laki, dia duduk di tepi pantai sambil membawa kertas dan pena. Dia ceritanya akan menghitung nikmat-nikmat dari Allah yang diberikan kepadanya dari semenjak dia mulai balik, semenjak mulai dia ingat. Namun ketika itu ketika dia melihat ke depan laut, dia melihat ada seekor burung kecil yang bolak-balik itu menyambar daripada air. Dia sambar lagi air, kemudian terbang lagi, kemudian setelah itu datang lagi, disambar lagi air, kemudian pergi lagi, begitu dan begitu terus. Maka singkat cerita, seorang lelaki ini bertanya kepada seekor burung kecil itu, "Wahai," katanya, "burung, apa yang kamu kerjakan?" Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung itu menjawab, "Wahai," katanya, "manusia, saya ini sedang menguras air laut
Jadi burung ini mau menguras air laut, ya. Maka itu cek sunat nama ngarenya di seorang lelaki teh. Renyuh gitu. Sambil berkata, bodoh kamu wahai burung, katanya. Kamu ingin menguras air laut dengan paruhmu yang kecil ini. Mana mungkin, katanya. Laut yang sebegitu luas. Maka burung tadi menjawab, kamu yang lebih bodoh wahai manusia, katanya. Kamu ingin menghitung, kamu ingin duduk sambil menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhitung. Betul hadirin mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini. Satu contoh saja. Dalam tubuh manusia dari mulai kepala saja, maka di kepala kita ada kedua mata. Maka coba bayangkan ya, dengan mata ini kita bisa melihat alam dunia. Dengan mata ini kita bisa melihat warna-warni. Dengan melihat mata ini, dengan mata ini bisa kita berjalan kemana-mana yang kita mau. Bisa kenal dengan si A, si B, bisa kenal dengan wajah istri kita, wajah anak kita, bapak kita, tetangga kita, dengan siapa saja. Ini asbab daripada mata. Maka dengan nikmat mata ini, Masya Allah, kita bisa lihat apa saja dan kita bisa pergi kemana saja dengan nikmat mata ini. Maka dengan nikmat mata ini kita bisa merasakan betapa berharganya dunia mata ini. Coba kita bayangkan, apabila Allah Subhanahu wa taala cabut aja nikmat mata ini menjadi buta hari ini, maka ini akan kesusahan hari ini. Kita tidak akan bisa melihat isi dunia, gunung, pemandangan, warna-warna, segalanya hari ini tidak akan bisa lihat. Bahkan wajah istri kita pun tidak bisa akan lihat. Seperti apa wajah istri kita apabila Allah SWT tidak beri ini mata. Baru saja mata. Jadi itulah ya, banyak sekali kebesaran Allah SWT dalam tubuh kita ya, apabila kita ceritakan, apabila kita bicarakan. Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala ini begitu maha besar. Maha besar. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha menciptakan segala-galanya. Menciptakan seluruh makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seluruh makhluk yang nampak, yang zahir, yang kelihatan oleh mata kita, dengan seluruh makhluk yang gaib, yang tidak kelihatan oleh mata kita. Dunia dan segala isinya. Dunia yang zahir ini, yang mana dikatakan dunia dan seisinya ini, sebelumnya adalah tidak ada. Matahari tidak ada, langit 7 lapis langit pun tidak ada, bintang-bintang tidak ada, gunung-gunung tidak ada, daratan, lautan, tumbuhan, hewan, manusia, semua makhluk tidak ada. Loh, kenapa jadi ada? Jadi ada. Kami semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari apa Allah mengadakan? Dari apa bahannya Allah SWT menciptakannya? Maka ketika Allah SWT mengadakan, menciptakan seluruh makhluknya ini, Allah SWT tidak butuh dengan bahan-bahan, tidak butuh dengan apalagi dengan desain-desain pola pemikiran, tidak butuh dengan bantuan-bantuan dari makhluknya. Ini hebatnya Allah SWT. Ketika menciptakan makhluk apa saja, Allah Ta'ala tanpa butuh bahan-bahan. Beda dengan kita. Hari ini saja pagi hari istri kita atau kita untuk membuat sarapan pagi, membuat bala-bala saja itu baru bala-bala. Itu butuh daripada bahan-bahan dan melibatkan beberapa manusia, melibatkan pabrik minyak dengan karyawannya, melibatkan daripada pabrik terigu ya dengan semua karyawan, belum kol, petani kol, belum togenya, masya Allah. Ini baru kita ini ingin membuat bala-bala. Tetapi hadirin mulia, ketika Allah SWT menciptakan daripada satu sebut kecil dengan gunung saja, itu sama saja hadirin mulia. Hanya dengan mengatakan kun jadi, fayakun maka jadilah. Jadi begitu hebat Allah SWT. Begitu maha besar Allah SWT. Ya, ini udah ya, karena jaulahnya udah datang. Belum masih tangan. Lanjutkan kemarin, lanjutkan. Masya Allah. Ridhamakumullah. Itu baru yang nampak Pak, belum lagi yang tidak nampak. Alam-alam berikutnya gitu ya. Begitu hebatnya Allah Ta'ala. Ini alam dunia ini katanya alam yang terkecil dan alam yang terbawah. Planet yang terbawah di antara seluruh alam-alam ini. Alam yang paling kecil dunia ini katanya. Masya Allah ya. Di luar sana ada alam-alam lagi yang mungkin manusia tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara semua makhluknya. Maha memelihara, maha ini. Bukan melihara, jadi maha. Semua makhluknya ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk terkecil bahkan kuman yang terkecil yang apabila kita lihat harus menggunakan alat, sampai seluruh makhluk yang terbesar, ini semuanya dalam pemantauan Allah SWT, ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ketika memeliharanya pun tanpa melibatkan makhluk, tanpa melakukan bantuan makhluk. Tidak butuh Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya. Ketika Allah Ta'ala pelihara, Allah sendiri yang pelihara. Allah Ta'ala tidak butuh. Umpamanya seperti kita, beda ya. Kita melihara, Masya Allah, kita beternak ayam banyak, ribuan. Kita tidak bisa melihara dengan sendirian, harus melibatkan karyawan ya. Apalagi memelihara apa itu namanya, binatang-binatang atau yang lainnya. Tetapi Allah SWT ciptakan makhluk, Allah pelihara sendiri ya mulia. La ilaha illallah. Setelah itu hari mulia, Allah ciptakan, adakan makhluk, Allah hidupkan makhluk, semua makhluk, dan Allah beri makan semua makhluk. Allah beri rezeki semua makhluk. Jadi ketika Allah Ta'ala adakan makhluk, kemudian hidupkan, kemudian Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang beri makan.
Semua makhluk itu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia saja katanya, umur manusia saja tidak akan Allah cabut itu umur, tidak akan Allah cabut itu umur kita selagi ada rizkinya. Kenapa manusia itu meninggal dunia? Karena udah habis jatah rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bahkan ya kita ini, apalagi kita sedang keluar fisabilillah ya, maka kita ini tidak usah daripada merisaukan rezeki istri dan anak kita yang ditinggalkan, Masya Allah ya. Karena Allah SWT maha pemberi rezeki. Apalagi orang yang sedang fisabilillah, Allah firmankan, intan surullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Bila menolong agama Allah, maka akan Allah tolong. Jadi tidak usah merisaukan, tidak usah takut bahwa kita tidak diberi rezeki oleh Allah SWT. Kita yakin sepenuhnya bahwa hidup ini, makan ini, mati ini ada dalam daripada genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ada satu cerita. Nih, cerita lagi. Ketika itu di zaman, kalau nggak salah di zaman Nabi Sulaiman atau zaman Musa, maka ketika itu ada katak ya. Katak ini, dia ini berenang sambil membawa daun yang segar, kemudian itu tenggelam ke dalam air. Udah lama setelah itu, itu muncul lagi ya. Kemudian ke darat lagi, ambil daun lagi, kemudian berenang lagi, kemudian tenggelam lagi ke dalam air. Itu kira-kira jam 8 pagi. Begitu terus daripada perbuatan seekor katak ini. Dia bawa daun, kemudian berenang, kemudian tenggelam. Maka kalau gak salah ini Nabi Sulaiman ketika itu memperhatikan. Maka Nabi Sulaiman ini bertanya kepada sang katak, wahai katak, katanya, kamu ini kenapa ya setiap jam 8 pagi kamu bawa daun, kemudian kamu tenggelam, kemudian kamu tenggelam. Kamu itu bolak-balik seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Wahai, katanya Nabiullah Sulaiman, dengan izin Allah ya, katak ini bisa ngomong gitu. Apalagi Nabi Sulaiman alaihissalam ini satu nabi yang bisa berbicara bahasa, semua bahasa daripada binatang. Maka wahai Nabi Sulaiman, katanya, saya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan daripada rezeki kepada seekor ulat yang ada di dasar air. Maka terenyuh Nabi Sulaiman ini. Yang betul, katanya. Maka penasaran Nabi Sulaiman ini. Lalu Nabi Sulaiman memanggil daripada ulat yang dikatakan katak ada dalam dasar air. Wahai, katanya ulat, keluarlah kamu. Maka ya ulat itu keluar, nyempul gitu ya, sambil menggigit daripada daun tadi, pemberian dari katak. Wahai, katanya, Nabi Sulaiman berkata, wahai ulat,
apakah benar kamu ini diberi daun sama atap. Betul. Jadi wahai Nabi Sulaiman, kami ini sebenarnya bukan diberi rezeki oleh kata, tapi rezeki ini dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki ini dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kata. Masya Allah. Jadi melihat kok kamu bisa begitu, katanya. Amalanmu apa? Bisa itu seekor katak khidmat kepadamu. Wahai Sulaiman, kami hanya bisa berzikir saja kepada Allah SWT. Ya, zikirnya itu Pak Kiai, Pak Ustaz yang lebih tahu ya. Siapa? Beno. Ini yang Subhanalladzi la yanamu wala yasu wala, sama itu seperti cerita batu, ulat di dalam batu itu kan. Itulah mulia. Ini saja seekor kata, seekor ulat di dalam air. Di dalam air nggak ada, masya Allah, nggak ada kehidupan daripada rumput ya, dedaunan kan. Tapi rezekinya yang berada di daratan. Masya Allah, begitu dahsyatnya Allah Taala memberikan. Ya itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, saya ini nggak biasa ini, apalagi bayan saya tidak jarang dimainkan. karena gini, saya kalau disuruh untuk bayan ku Amir langsung mules pas waktunya itu. Jadi sekarang karena ya ini bukan takrir, beda lagi. Subhanallah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.